Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, terlebih dahulu anak-anak harus menginstal dulu program yang akan kita gunakan hari ini. Ya. Oke. Untuk materi ini Ibu akan memberikan video pembelajarannya dan Ibu akan memberikan tahapan-tahapannya. Tetapi Ibu tidak akan lebih dalam lagi karena untuk materi Excel akan diberikan pada kelas 5. Tapi untuk kelas 3 ini kita hanya bagaimana cara mengisi atau bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan Excel saja. Oke, siap anak-anak untuk belajar? Yuk sama-sama semuanya memperhatikan video pembelajaran hari ini. Oke. Nah, di sini Ibu telah menginstal program Microsoft Excel-nya. Kemudian anak-anak harus mengklik pertama kali adalah tanda positif. Kemudian pilih buku kerja kosong. Nah, di sini ada huruf A pensil. Kemudian kaca pembesar, tanda panah ke kanan yaitu undo dan link ya. Di sini itu yang dimaksud dengan istilah menu toolbar. Oke. FX yaitu formula untuk mengetikkan rumus atau kata. Huruf A, B, C, D itu adalah kolom. Ya. Angka 1, 2, 3 sampai seterusnya itu yang dimaksud dengan baris atau row. Paham? Nah, kalau ada kotak kecil yang ada lingkaran itu, ada 2 lingkaran, itu yang dimaksud dengan sel. Sel adalah pertemuan baris dan kolom. Oke? Nah, yang di bawah ini yang ada kotak, ada ember tumpah, ada lampu, itu yang dimaksud dengan menu toolbar juga ya. Oke, caranya karena kita akan membuat tabel yang terdiri dari 10 baris dan 5 kolom ya. Terdiri dari 10 baris dan 4 kolom, bukan 5 ya, 4 kolom. Caranya anak-anak untuk mengetikkannya harus klik FX-nya dulu di situ, kemudian tulis yaitu ketikan, judulnya huruf besar semua ya, jenis, huruf besar, hewan, besar juga, yang hidup di air ya. Kemudian klik tanda enter yang ini nih. Nah, ini adalah jenis hewan yang hidup di air. Yaitu satu, ada hewan hidupnya di air tawar, kemudian hidup di air payau, kemudian hewan air laut. Nah, di sini kita bagi. Misalkan kita tuliskan lagi, ketikkan lagi. Hewan air tawar ya, di kolom B-nya. Kemudian hewan air payau. Di sininya hewan air laut. Nah, coba lihat.
Di hewan ini adalah hewan air tawar. Ini adalah hewan air payau. Ini adalah hewan air laut. Tetapi pas dilihat kolom A-nya itu tulisannya tidak lengkap. Artinya lebar kolomnya kurang. Gimana cara melebarkannya? Itu posisi kursornya, nah ini yang ada lingkaran 2 itu kursornya harus ditempatkan di kolom A3. Kemudian klik tanda segitiga. Kemudian pilih di sini adalah format ukuran sel. Kemudian pilih otomatis paskan, ya. Klik otomatis paskan. Artinya dia akan merubah sendiri. Ya. Sekarang hewan air payau. Klik juga format ukuran selnya, kemudian klik otomatis, maka dia akan menggeser sendiri. Kemudian hewan air laut. Seperti ini. Ini tuh. Oh, ini huruf N-nya masih kecil ya. Kita hapus hurufnya besar. Nah, seperti ini ya. Anak-anak bisa sampai sini? Semoga bisa ya. Oke, sekarang di sini ada macam-macam lagi. Untuk hewan air tawar, yaitu ada ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gabus, dan udang. Itu yang dimaksud dengan hewan air tawar. Misalkan di sini ikan gurame. Nah, hewan air payau apa aja? Kerang. Nah, sekarang hewan air laut, apa yang dimaksud dengan hewan air laut? Yaitu gurita. Gurita. Nah, sekarang bagaimana? Oke, sekarang kita akan bagaimana cara memberi border, ya, border atau bingkai pada tabel tersebut. Caranya adalah dari sini ada lingkaran dan lingkaran itu pointernya ya. Kita blok, kemudian tarik sampai sini. Misalkan cuma sampai gurita. Tetapi tugas yang nanti anak-anak buat harus sampai 7 nama ikan ya. Oke. Nah, di sini cara pertama yaitu klik segitiga. Kemudian di sini ada warna isian. Klik warna isiannya. Misalkan kita menginginkan warna latar di dalam kotak tersebut menginginkan warna kuning. Krem ya, bukan kuning tapi krem di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan bingkai? Tadi warna, sekarang bingkainya. Bingkainya ada batas nih. Di sini ada batas. Di sini pilih yang semua yang ada tanda garis kotak-kotak ini. Seperti ini. Paham? Oke. Nah, setelah anak-anak memberikan bingkai, memberikan warna, sekarang bagaimana kalau kita menginginkan warna tersebut berbeda-beda? Yaitu anak-anak bisa mengganti warnanya. Misalkan warna isiannya, misalkan saya nggak mau krem tapi mau seperti ini ya. Yang kedua juga anak-anak misalkan mau dirubah ya warnanya. Seperti ini. Seperti
seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang setelah selesai memberi warna pada kotak, pada sel masing-masing, sekarang bagaimana caranya mengetengahkan nama judul? Nah, di sini kolomnya sampai kolom C. Artinya dari kolom A1 anak-anak harus ngeblok. Ya. Setelah selesai baru klik. Di sini ada gabungkan dan tengahkan. Diklik gabungkan dan tengahkan. Kemudian bagaimana cara menebalkannya? Menebalkannya ada di huruf B. B itu adalah tebal, I adalah miring, U adalah memberi garis di bawah teks. Misalkan klik maka dia akan tebal. Kalau seperti ini dia akan miring, kalau seperti ini dia akan memberi garis bawah. Tuh. Ya. Sekarang misalkan garis miringnya tidak jadi. Cuma hanya tebal saja, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah ukuran? Ukurannya ada di 11 font size. Nah, di sini misalkan diganti di sini sampai hanya 72. Nah, misalkan di ukuran 14. Nah, ya. Paham ya, anak-anak? Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini anak-anak bisa mengerti dan bisa memahaminya. Satu lagi, nah ini Bu, saya kepingin tulisannya itu ada di tengah-tengah semua. Boleh ada di tengah-tengah, di blok dari sini. Kemudian kita ketengahkan, nah klik yang ini. Maka dia akan ada tulisannya itu, teksnya ada di tengah-tengah. Seperti ini ya. Paham ya anak-anak? Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan.